Pagi menyapa pandangan terpaku, pada langit terbuka dan cahaya memukau. Barang siapa menolak aku, dia juga menolak dia yang mengutus aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-26, Rabu 3 Oktober 2025. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa bagi mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, membimbing, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga terus berdoa dan mendukung segenap umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan juga panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan rahmat iman, diberikan rahmat persaudaraan, sukacita dan semangat kerjasama, serta kebaikan hati untuk terselenggaranya itu dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan semoga kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Hari ini adalah hari Jumat pertama dalam bulan Oktober. Semoga Anda sekalian dikuatkan, ditolong, dibantu oleh rahmat Allah untuk merayakan hari Jumat pertama, merayakan Ekaristi Jumat pertama, untuk menimba rahmat dan kekuatan, rahmat Tuhan, cinta kasih Allah dari hati kudus Yesus untuk menjadi bekal kekuatan kehidupan kita. Dan semoga kita semua juga tetap bertekun dalam devosi bersama dengan Bunda Maria dalam doa Rosario Suci di dalam keluarga, di dalam kompas, di stasi-stasi, ataupun juga secara pribadi, supaya kita menimba rahmat demi rahmat untuk senantiasa memanjatkan, melambungkan doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria kepada Yesus Putranya yang pasti akan sangat mendengarkan doa-doa kita. Dan kiranya penegasan, teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada
orang-orang pada waktu itu, entah di Korazim, entah di Betsaida, entah di Kapernaum, semoga juga menjadi teguran, menjadi penegasan untuk kita, supaya kita semua membuka hati, membuka pikiran, membuka diri kita bagi sabda Tuhan, bagi utusan-utusan Allah. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci, melalui magisterium gereja, melalui tradisi-tradisi suci di dalam gereja Katolik, dan juga melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita yang menyuarakan sabda Allah, yang mewartakan kerajaan Allah. Maka semoga kita tidak dibelenggu dengan egoisme dan kepentingan pribadi, tetapi kita semoga mampu membuka hati, membuka wawasan, membuka pikiran kita akan kebenaran Allah, akan sabda Allah, akan paradigma Allah yang tentu saja akan membawa, akan mengarahkan kita kepada keselamatan Allah, kepada hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah menyelaraskan, membuka hati, menghilangkan egoisme dan niat-niat kepentingan pribadi demi kebenaran Allah, demi kebaikan Tuhan. Maka semoga kita mohon rahmat Tuhan melalui doa Rosario Suci, melalui Jumat pertama, melalui doa-doa kita, supaya kita dimampukan untuk membuka hati, membuka diri kita, membuka hidup kita bagi kebenaran Allah, bagi sabda Allah, bagi belas kasih, bagi cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Kita telah diberikan belas kasih oleh Tuhan, kita telah diampuni oleh Tuhan, kita telah diberikan kebaikan Tuhan. Maka semoga kita juga merasakan belas kasih Allah itu, menikmati pengampunan Allah itu, menikmati kebaikan Tuhan itu, dan membagikannya kepada dunia, menjadi saksi-saksi kebenaran Allah, menjadi saksi-saksi belas kasih Allah, menjadi saksi-saksi pengampunan Allah bagi dunia, bagi manusia, bagi semua orang yang bersalah, bagi semua orang yang berdosa. Semoga egoisme itu tidak menutup belas kasih. Semoga egoisme kita tidak menutup pengampunan. Semoga egoisme itu tidak menutup kebaikan hati Allah yang sebenarnya dirancangkan, dilewatkan kepada kita. Semoga kita selalu membuka diri bagi karya keselamatan Allah, bagi belas kasih Allah, bagi pengampunan Allah melalui hidup kita, dan membagikannya kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja bahwa kita punya kesibukan, kita punya banyak tugas, kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak hal yang akan kita lakukan dalam hidup kita, entah sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai kelompok. Tetapi semoga kita juga memiliki waktu dan kesempatan yang baik, niat yang kokoh untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam membaca sabda Tuhan, dalam merenungkan sabda Allah, dalam kemampuan dan keberanian kita untuk berdoa bersama di Kombas, di stasi, dan di komunitas-komunitas umat beriman, supaya rahmat itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mengalir dalam hidup kita. Mungkin kita dengan kurang rendah hati mengatakan, saya bisa berdoa sendiri dan saya berbicara kepada Tuhan. Tetapi kita perlu membuka wawasan, membuka hati kita. Kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah komunitas umat beriman yang disatukan oleh rahmat baptisan yang telah kita terima. Maka semoga selain menjadi pribadi personal, iman itu berjalan secara personal, tetapi juga kita memperhatikan sisi komunal, sisi komunitas, sisi kebersamaan kita. Kita dipanggil untuk berjalan bersama menuju kepada iman, kepada partisipasi, kepada sinodalitas. Maka semoga kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa hidup dalam sukacita kebersamaan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.